Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari tim PBL TRPL 303 Crowdsourcing Based Parking Data Validation Platform for Automatic Parking Monitoring System. Jadi untuk anggotanya ada saya sendiri Putri Salsa Nabila sebagai ketua, Aipti Gusti Pratiwi, Novia Lasmawali Huta Barat, Ridho Ihsan Fauzan, Habib Rahman, dan Zaki Adi Putra. Untuk kontribusi di setiap anggota, untuk saya sendiri bertindak sebagai ketua kelompok, mengkoordinasi tim, memastikan semua tugas selesai tepat waktu, dan berkontribusi pada bagian front end. Aipti Gusti Pratiwi bertugas sebagai analis yang bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan sistem, menyusun laporan, menyiapkan dokumentasi, serta berkontribusi pada bagian front end juga. Habibur Rahman bertugas sebagai back-end programmer yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem yang akan dibangun serta turut berkontribusi pada bagian front end. Novia Lasmawali Huta Barat bertugas sebagai desainer yang bertanggung jawab untuk membuat diagram use case, IRD, diagram aktivitas, serta merancang mockup aplikasi dan antarmuka UI UX. Ridho Ihsan Fauzan bertugas sebagai pengembang deployment mobile yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menguji sistem pada platform mobile. Zaki Adi Putra bertugas sebagai back-end programmer yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem yang akan dibangun. Tujuan aplikasinya, sistem smart parking ini merupakan solusi berbasis web dan mobile yang menyediakan informasi ketersediaan parkir secara real-time dengan mengintegrasikan data dari survei lapangan, laporan pengguna melalui crowdsourcing untuk meningkatkan akurasi informasi. Pengguna dapat melihat status parkir pada peta interaktif, mendapatkan rekomendasi lokasi alternatif, serta melaporkan kondisi parkir dengan foto yang akan diverifikasi sebagai kolaboratif. Untuk meningkatkan partisipasi, sistem dilengkapi fitur gamifikasi seperti poin, badge, dan reward. Bagi pengelola, tersedia dashboard admin untuk memantau area parkir, memverifikasi laporan, dan mengelola data yang selanjutnya digunakan untuk melatih AI dalam memprediksi ketersediaan parkir di masa depan. Dengan kombinasi teknologi real-time, kecerdasan buatan, dan partisipasi pengguna. Sistem ini bertujuan mengurangi waktu pencarian parkir serta menciptakan ekosistem parkir yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari aplikasi PWL TRPL 303. Yang pertama ada menampilkan peta parkir interaktif dengan status slot kosong atau penuh. Poin kedua, memberikan rekomendasi parkir alternatif jika area penuh. Poin ketiga, memungkinkan pengguna melaporkan kondisi parkir dengan foto crowdsourcing. Poin keempat, memberikan notifikasi dan reward berbasis gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi. Poin kelima, dashboard admin untuk memantau, memverifikasi laporan, dan mengelola data parkir. Poin keenam, integritas AI untuk pembelajaran dan prediksi ketersediaan parkir di masa depan. Adapun target pengguna dari Parkhive yaitu yang pertama, mahasiswa dan staf kampus yang mencari area parkir secara cepat dan akurat. Dan adapun yang kedua, admin kampus sebagai pengelola parkir untuk memantau kondisi dan memverifikasi laporan. Admin gamifikasi yang mengatur sistem poin, badge, dan reward bagi pengguna aktif. Untuk kelas diagram berikut, kelas diagram parkir kami menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam aplikasi. Ada kelas diagram yang pertama yaitu area, menyimpan data area parkir seperti nama dan lokasi. Kemudian ada tabel slot parkir yang berisi informasi setiap slot parkir termasuk nomor dan statusnya serta terhubung ke area. Yang kemudian ada tabel user, menyimpan data pengguna sistem seperti nama, email, dan password. Lalu ada tabel laporan yang digunakan user untuk melaporkan kondisi slot parkir, lengkap dengan foto dan waktu laporan. Yang berikutnya ada tabel gamifikasi, yang berisi poin-poin, badge, dan peringkat untuk user sebagai sistem reward. Yang terakhir ada tabel notifikasi, mengirim pesan atau pemberitahuan ke user terkait aktivitas di sistem. Dan untuk hubungan antar kelasnya, satu area punya banyak slot parkir. Satu user bisa membuat banyak laporan, mempunyai satu gamifikasi, dan menerima banyak notifikasi. Pada kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin tentang demo dan bukti fitur. Yang pertama itu autentikasi dan otorisasi.
Nah, untuk autentikasi, saya gunain di login. Nah, ini contohnya. Ntar dulu ya. Login dulu. Send. Nah, nih. Kita berhasil dapat token ya. Nah, kalau misalnya kita gagal atau salah masukin password, misalnya ini saya ngasal nih, berarti nggak terautentikasi kan? Nah, udah dapat tokennya. Fungsi token ini buat apa? Buat ngeakses semua IP yang dikurungin sama middleware Centum ini. Nah, ini contohnya nih. Tuh ada login sama laporan. Jadi kalau kita misalnya mau logout nih, tapi kita belum ada token ya, belum dapat token. Berarti kita belum login kan berarti kan? Nah, bakal muncul message unauthenticated. Nah, jadi itu ya buat otorisasi dan autentikasi. Selanjutnya ada enkripsi data-data rahasia penting. Nah, buat data-data rahasia saya di sini gunain sebagai contoh saya gunain ini. Ini unauthenticated. Kita masukin tokennya tadi buat ngakses ini. Control V. Nah, ini dia hasilnya. Data-data pengguna semua nih. Dari ID, data terenkripsi sama peran. Nah, data yang dienkripsi ini apa aja datanya? Di codingannya kita cek di user. Untuk codingan apa aja yang dienkripsi dari data terenkripsi ini, di sini saya cuman mau nge-enkripsi data email. Karena menurut saya itu kan pribadi kan, personal kan. Gak semua orang boleh tahu email kita. Nah, jadi dienkripsi. Gunain crypted ini, fungsi crypted dari Laravel. Selanjutnya itu ada data integrity dan pengecekan hash. Nah, data integrity dan pengecekan hash itu ada di sini nih tadi nih. Kalau misal kita salah ngetik passwordnya, nah kan valid, invalid credential or data integrity mismatch. Nah, maksudnya apa? Di sini saya gunain hash check di autentikasinya. Nah, nih. Hash check dia bakal ngecek hashnya sesuai nggak sih dengan yang ada di database. Kalau dia sesuai bakal nge-return tokennya. Kalau nggak sesuai dia bakal nge-return ini. Nah, ini untuk data integrity dan pengecekan hash. Selanjutnya itu ada level password 02, jelasin dan implementasi aturan password. Oke. Untuk level password saya gunain di daftar user. Ini daftar user, add user. Kita coba aja langsung daftar ya. Hmm, hari, 23 ya saya. Nah, ini berhasil dibuat ya teman-teman. Coba kita lihat di database-nya. Kalau kita lihat database-nya, nah ini dia, ada hari@gmail.com. Nih, langsung ke enkripsi kan, langsung ke hash kan passwordnya. Nggak plain text saja kan langsung masuk 123 gitu, nggak. Dia langsung ke hash. Kita gunain, kalau di add user itu kita gunain hashmag. Nah, ini dia. Incident Response Plan. Tujuan menangani insiden sistem agar layanan tetap aman dan berjalan normal. Ruang lingkupnya yaitu aplikasi web dan mobile, server, database, AI, dan dashboard admin. Tim: Putri sebagai koordinator, Habib dan Zaki sebagai backend, Aptis dan Rido sebagai frontend, Novia desain, dan Mas Ferry sebagai pembimbing atau klien kami.
Jenis insidennya yaitu server error atau error pada sistem, data hilang atau rusak, serangan keamanan, bug aplikasi, kesalahan AI. Langkah penanganannya yaitu deteksi insiden, analisis penyebab, isolasi masalah, perbaikan dan pemulihan, uji ulang sistem, evaluasi dan pencegahan. Tujuan akhirnya yaitu sistem cepat pulih, aman dan tetap dapat digunakan tanpa gangguan. Baik, di sini saya akan menjelaskan backup dan restore per Hive. Data yang harus di backup adalah yang pertama database, yaitu MySQL, yang berisi data user, data area, dan slot parkir, data laporan crowdsourcing, data gamifikasi seperti point, badge, and leaderboard, data notifikasi, dan data riwayat untuk AI. Yang kedua, file upload atau foto laporan pengguna. Karena laporan memuat foto kondisi parkir, folder upload harus di backup agar tidak hilang. Yang ketiga, kode program. Front-end menggunakan Flutter, back-end menggunakan Laravel, dan konfigurasinya menggunakan env. Keempat, infrastruktur cloud, yaitu menggunakan Snapshot server. Baik, sekian presentasi dari PBL TRPL 303. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.